Hi students, good morning students. How are you today? Are you okay today? Okay, I hope you are always okay and have the new spirit to follow this English class today. Okay students, in this meeting we will talk about 4 points or 4 main points, and the first one is talk about cardinal and ordinal number, berbicara mengenai bilangan pokok dan bilangan urut atau nomor urut, atau orang biasa mengenalnya dengan sebutan bilangan pokok dan bilangan berpangkat. The second is ask about time and respond, bertanya mengenai waktu dan meresponnya. And the third one is ask about month, day, and respond, bertanya tentang bulan, hari, dan meresponnya. And the last one, the fourth, is ask question using when, atau bertanya menggunakan kata tanya when, yang artinya kapan. Okay students, now we will discuss one by one, and let's see the point 1. Cardinal and ordinal number. The first one we will discuss about cardinal number, bilangan pokok. Example, my phone number is 082236140171. I have 10 fingers. Her address is Tamrin Street, number 45, Kupang. She has 2 big eyes. There are 12 months in a year. Okay students, all of the word or the number are bold is cardinal number. Semua angka yang dicetak tebal itu merupakan bilangan pokok. Ya, jadi cardinal number itu adalah bilangan pokok. Angka-angka pokok seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi penyebutan bilangan pokok itu adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Okay students, let us come to the next point. In this case, ordinal number, nomor urut atau bilangan berpangkat. Example students, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, 10th, 11th, 12th, 13th, etc. Okay students, this is ordinal number. These are ordinal number. Jadi penyebutan angka-angka seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya itu merupakan bilangan bertingkat, atau bahasa Inggris dikenal dengan ordinal number. Materi ini ada dalam buku halaman 42 dan 43, 42 sampai dengan 43. Okay students, let us come to the next point 2, ask about time and respond.
bertanya mengenai waktu dan meresponnya. To ask about time, you can say, "What time is it? What's the time, please? Do you have the time? Could you tell me what time is it? What time do you go to school? What time is the English class on Monday?" Ya, jadi untuk bertanya tentang waktu, kita bisa menggunakan kalimat-kalimat berikut ini. What time is it? Jam berapa sekarang? What time, please? What the time, please? Jam berapa? Do you have the time? Apakah engkau mengetahui jam berapa sekarang? Could you tell me what time is it? Bisa kau katakan jam berapa sekarang? What time do you go to school? Jam berapa engkau pergi ke sekolah? What time is the English class on Monday? Jam berapa kita pelajaran bahasa Inggris di hari Senin? Okay, students, that is about ask about time and respond. Itu kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk bertanya mengenai waktu. Now let us come to see to tell time. Study the following example. Untuk menyampaikan waktu. Untuk menyampaikan waktu atau menyatakan waktu, pelajari materi dalam buku halaman 47 gambar 1 sampai dengan 6. Contoh untuk menyatakan waktu itu ada dalam buku halaman 47 gambar 1 sampai dengan 6. Silakan pelajari di buku halaman tersebut. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Let us come to the next point. In telling time, sometimes you use AM and PM. Dalam menyatakan waktu, kadang-kadang kita menggunakan PM dan AM. Kapan kita menggunakan PM itu dan kapan kita menggunakan AM itu akan kita diskusikan bersama berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita diskusikan mengenai AM dan PM itu, terlebih dahulu kita tahu dulu apa itu AM dan apa itu PM. AM singkatan dari anti-meridian. Anti-meridian itu penggunaan waktu berhubungan dengan waktu yang mulai dari pukul 12 tengah malam sampai dengan 12 siang. 12 midnight until 12 noon. Itu kita menggunakan AM. Sedangkan PM itu singkat dari post meridian. Post meridian itu digunakan pada waktu pukul 12 siang sampai dengan 12 malam. Jadi menyatakan waktu mulai dari pukul 12 siang sampai dengan pukul 12 malam itu kita menggunakan PM. Baik adik-adik sekalian, kita bisa lihat pada tabel berikut ini atau diagram berikut ini. Let us see the diagram or study the following diagram.
mulai dari pukul 00 sampai 6 pagi sampai dengan 12 siang kita menggunakan AM. Selanjutnya mulai dari jam 12 siang sampai jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam atau jam 00 kita menggunakan PM. Sedangkan kapan kita menyebut morning, afternoon, and evening? Pagi, siang, setelah siang, atau sore, dan malam. Morning, noon, afternoon, and evening. Okay, students, morning is start from 12 midnight, 12 tengah malam atau 00 sampai dengan 12 siang. Itu kita menggunakan morning. Maka morning itu berlaku mulai dari jam 12 malam atau jam 00 sampai dengan jam 12 siang. Itu kita menggunakan sapaan good morning. Noon dalam bahasa Inggris tidak ada sapaan yang good noon. Tetapi siang, noon itu siang, itu ada pada pukul 12 siang. Hanya di pukul 12 siang saja. Itu yang disebut dengan siang. Setelah itu, mulai dari jam 12 sampai dengan jam 6 sore, kita menggunakan afternoon atau sore. Maka sapaan salam yang kita gunakan adalah good afternoon. Dan mulai dari pukul 18 atau 6 sore sampai dengan jam 12 malam, itu adalah evening atau malam. Maka sapaan salam yang kita gunakan dari jam 6 sore sampai dengan jam 12 malam adalah good evening. Okay, students? Until now or so far, are you always with me? Baik anak-anak sekalian, saya harap Anda bisa menangkapnya dan kita akan lanjutkan. Okay, students, let us going on. For telling the time, you may also use the following way. Untuk menyatakan waktu, kita juga bisa menggunakan cara-cara berikut ini. Misalnya jam 9:10. We just say 9:10. Kita hanya bisa mengatakan 9:10. 9:10. Atau jam 6:30. We just say 6:30. 6:30. 6:30. Jam 2:15. We can say 2:15. 2:15. Jam 2:15. Jam 1:17. We can say 1:17. 1:17. Jam 1:17. Okay, students. There are the ways how to say time. Itulah cara-cara bagaimana kita menyatakan waktu. Okay, students. Let's going on. Mari kita lanjut ke poin yang ketiga. The third is ask about month, day, and respond. Bertanya mengenai bulan, hari, dan meresponnya. The first one, we will see name of the day. Nama-nama hari. Nama-nama hari dalam sepekan.
Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Sunday, Sunday, Minggu, Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, and Saturday, Sabtu. Baik anak-anak, itulah nama-nama hari dalam seminggu. A week have 7 days. Okay? Okay, let us go on. Mari kita lanjutkan. Name of the month, nama-nama bulan. Before we going on, I want to ask you, how many months in a year? Anybody knows it? Berapa bulan dalam setahun? Ada yang mengetahuinya? Pasti kita semua tahu. Satu tahun terdiri dari 12 bulan. Okay, now let us see one by one. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, that is the name of the month in a year. Itulah nama-nama bulan dalam setahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Once again, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Okay, students. Here is the point 4 about ask question using when. Bertanya menggunakan kata tanya when. Kata tanya when itu artinya kapan. Kapan. Bertanya menggunakan kata tanya kapan. Kapan Anda lahir? When were you born? Kapan kita pelajaran bahasa, kita ulangan bahasa Inggris? When we will have the English test? When we will have the English test? Kapan Anda lahir? When were you born? Kapan kita akan ulangan bahasa Inggris? When will we have the English class? Ya, itu contoh menggunakan kata kapan dalam bertanya. Atau bertanya dengan menggunakan kata tanya. When artinya kapan. Okay students, all of this material are in your book on page 42, 43, 44, 47, 48, and 90. But let us see the note. Mari kita lihat catatan. Ada 2 catatan penting di sini. Yang pertama, kata on. On is used for days and dates, while in is used for month and years. Jadi kata on itu digunakan untuk menyatakan hari dan tanggal. Hari dan tanggal. Sedangkan untuk menyatakan bulan dan tahun, kita menggunakan kata in. Contoh, saya lahir pada tanggal 15 Agustus.
Saya lahir pada tanggal 15 Agustus. I was born on 15th of August. I was born on 15th of August 1995. Saya lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1995. She was born in December. Dia lahir pada bulan Desember. Jadi pada bulan itu in, pada hari atau pada tanggal itu on. Sama halnya pada tahun itu in. Seperti he was born in 2001. Dia terlahir pada tahun 2001. She was born in 2001. Okay, students. Semua materi itu ada dalam buku halaman 42, 43, 44, 47, 48, dan 90. 50. Anda dapat mempelajarinya di sana. Adik-adik sekalian bisa baca ulang di sana. Sambil menonton video ini, bisa melihat dalam buku, bisa membaca dalam video ini. Okay, students, I think that's all for today, and I hope today is enough, and thank you very much for your attention, and bye-bye.